Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung faktor koreksi diamagnetik menggunakan kalkulator XD. Nah, di part 1 kemarin, faktor koreksi dari ferroamonium sulfat yang kita dapatkan dari referensi jurnal itu adalah 193. Nah, apakah benar faktor koreksi diamagnetik dari ferroamonium sulfat itu segitu? Nah, kita bisa membuktikannya dengan menghitungnya menggunakan kalkulator XD ini. Pertama-tama kita bisa misalkan ini tuh sebagai kation. Dan nomor 2-nya juga kation. Nomor 3-nya adalah anion. Yang keempatnya adalah ligan umum. Oke, sebelum itu saya mendapatkan data-data kation, anion, dan ligan umum ini dari data faktor koreksi diamagnetik yang ada di database gitu. Nah, langsung aja kita olah ya datanya. Untuk kation ini kita bisa klik data, lalu klik data validation. Untuk allow-nya kita ubah ke list. Untuk source-nya kita bisa shift ya dari AG ini sampai ke bawah. Lalu oke. Kita lihat di sini. Nah, sudah. Nah, untuk yang kedua juga sama, kita klik data validation. Di allow-nya kita ganti jadi list. Di source-nya juga kita pilih yang ini. Oke. Sekarang untuk di yang anionnya, juga kita klik data validation. Di allow-nya kita klik list. Nah, di source-nya kita masukkan data anion. Ini sampai bawah. Oke. Setelah itu untuk ligan umum juga sama, kita bisa klik data validation. Source-nya juga sama, kita bisa plot aja. Nah, sekarang untuk menghitung nilainya. Untuk menghitung nilainya ini kita bisa pakai rumus lookup. Nah, untuk lookup value ini kita isi dengan kation. Nah, untuk table array ini kita isi dengan ini. Nama dan nilai. Oke. Nama dan nilai. Kita shift sampai bawah. Kita titik 2. Lalu kita bisa yang cool index 6 ini kita pilih gitu. Kita mau masukkan data yang mana untuk di nilai ini. Karena kan nilai ini ada di tabel kedua. Ini tabel pertama, yang tabel kedua. Jadi kita masukkan 2. Nah, untuk range lookup ini kita pakai false. Karena kita ingin menentukan dengan pasti gitu nilainya. Lalu kita enter. Nah, kenapa sih masih NA gini? Karena di sini belum ada kationnya. Kita bisa coba masukin misalnya AG. Nah, AG 28 nilainya betul. Oke, lanjut kita ke sebelahnya. Kita sama kayak tadi pakai rumusnya lookup. Lalu kita untuk lookup value-nya kita masukin data yang kation juga. Lalu kita table array-nya kita masukin yang ini. Setelah itu kita goal index-nya kita 2. Lalu false. Enter. Yang anion juga sama, kita pakai lookup. Kita pakai yang anion. Lalu kita pakai yang ini. Sampai bawah. Co-index 6-nya juga kita pakai yang tabel yang keduanya. Kita pilih yang false juga. Enter.
Ligan umum juga sama. Lalu kita klik ligan umum. Kita pilih yang ini. Lalu cool index namanya juga kita pilih yang tabel kedua, nilai. Lalu kita pilih yang false. Oke, nah sekarang kita bisa cari tahu gitu ya untuk senyawa Fe. Ini tuh kan rumusnya itu ada FeNH42SO4 2 kali 6H2O. Nah, jadi untuk kation yang pertama ini kita bisa masukkan nilai NH4 misalnya, kita cari NH4 plus itu nilainya 13,3, lalu kation selanjutnya kita bisa pilih Fe. Fe-nya Fe2 plus. Lalu anionnya kita cari yang SO4. 2 minus. Untuk ligan umumnya kita pakai yang H2O. Ini dia. Nah, sekarang untuk jumlahnya kita bisa pilih dari yang nilai. Jumlahnya nih, untuk Fe itu ada berapa? Fe ini kita di sini pakainya 1. Untuk NH4 kita pakainya 2. Untuk Fe-nya 1. SO4-nya 2. H2O-nya 6. Ya, kita coba samakan. Nah, untuk totalnya kita bisa kali dengan yang sampingnya. Lalu kita bisa kunci. Oh, ini yang kepijat. Nah, kita bisa bawa ke bawah. Oke. Nah, untuk total keseluruhannya ini kita bisa pakai rumus sum. Sum kita blok. Oke, nah ini untuk nilai kalkulator XD atau dari faktor diamagnetik ferroamonium sulfat. Nah, karena kan kenapa sih beda gitu? Karena di sini itu ada kayak SO4 2 minusnya itu sebentar, takutnya ya, karena di sini tuh ada nilai nih kayak NH4 plusnya 13,3, lalu SO4 2 minusnya 40,1 gitu. Jadi saat dikalikan itu hasilnya berbeda. Tapi berarti kita dapat mengetahui gitu ya bahwasanya data yang lebih akurat atau nilai faktor koreksi diamagnetik yang akurat itu adalah nilai yang kita peroleh dari kalkulator XD ini gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat juga kalau misalnya nilai dari masing-masing kation dan anion pada kalkulator XD ini itu tidak dibulatkan gitu. Jadi lebih akurat nilainya. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.